Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Presiden telah melanggar konstitusi. Di tengah wabah corona, Presiden malah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Perpu itu pun kini terus digugat oleh banyak pihak ke Mahkamah Konstitusi. Di antara pasal-pasal kontroversial, maka pasal 27 lah yang dinilai paling bermasalah. Pasal ini membuka kesempatan pejabat negara untuk korupsi tanpa ancaman hukum. Pasal kesewenang-wenangan untuk dapat menggasak uang negara atas nama darurat kesehatan, kemudian melalui wabah virus corona ini. Perpu ini dibuat sebagai bukti kebijakan presiden yang melanggar konstitusi. Oleh karenanya gugatan Amin Rais, Edi Swasono, Din Syamsuddin ataupun Maki ataupun elemen-elemen lainnya merupakan pembuktian lanjutan atas pelanggaran konstitusi tersebut. Berhasil atau tidak, fakta hukum telah terjadi, yakni kebijakan sewenang-wenang tanpa dasar hukum. Negara ini menjadi negara kekuasaan atau masta. Di samping kasus Perpu nomor 1 tahun 2020, Presiden juga dinilai telah melakukan perbuatan lainnya yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran konstitusi. Antara lain, pertama, melanggar HAM berat yakni pembiaran tanpa pengusutan, meninggalnya 700-an petugas pemilu 2019, serta tewas sebagian peserta aksi 22 Mei 2019 di depan kantor Bawaslu Jakarta. Hak yang semesti dijaga dan juga dilindungi sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, kebijakan ekonomi dan politik yang mengarah pada kapitalisme dan liberalisme yang menyebabkan proses politik menjadi bersifat transaksional. Pembangunan ekonomi yang mengabaikan asas ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan sebagaimana dimaksud oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Investasi asing justru yang digalakkan. Ketiga, politik luar negeri bebas aktif yang digeserkan pada persahabatan dominan dengan Republik Rakyat Cina, negara komunis dan penjerat hutang. TKA Cina yang membanjiri negeri, hal ini tentu bertentangan dengan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alineae pertama dan keempat. Kemudian keempat, tidak konsisten mengelola negara yang bersih dari KKN. Merevisi Undang-Undang KPK dengan akibat pengebirian komisioner. Dewan Pengawas dengan keanggotaan yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden menjadi dominan dan penentu. Bertentangan dengan semangat agar penyelenggara negara bisa menjalankan konstitusi dengan baik, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, pemaksaan keinginan pindah ibu kota dan pengendalian hukum melalui Omnibus Law tanpa mengindahkan aspirasi rakyat adalah pelanggaran atas asas kedaulatan rakyat dan negara hukum yang dimaksudkan oleh pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan langkah dan kebijakan presiden yang diindikasikan telah melakukan pelanggaran konstitusi ini, maka baik DPR, Mahkamah Konstitusi maupun MPR harus bersikap lebih tegas, objektif dan juga independen, bebas dari pengendalian politik pemerintah. Segera secara konstitusional untuk mengawasi serius, mengoreksi dan bila perlu segera memberhentikan presiden dari jabatannya. Kebaikan kebangsaan dan bernegara harus menjadi prioritas dari langkah dan kebijakan politik yang diambil oleh lembaga-lembaga yang kompeten. Kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum harus cepatnya ditegakkan kembali. Nah, begitulah 5 pelanggaran konstitusi dari presiden. Dan sudah semantasnya Jokowi segera diberhentikan. COVID-19 dinilai sedang melakukan proses kudeta terhadap semua kekuasaan. Merebaknya wabah virus corona baru atau COVID-19 di Indonesia tidak pernah disangka-sangka atau bahkan diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Awalnya memang tidak pernah diungkit, tapi ketika sudah mencapai 172 orang yang positif terjangkit, barulah negara kocar-kacir menanganinya. Hal itu bisa dilihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah sejak sebelum ada kasus positif dan ketika kasus pertama corona diumumkan. Dan sampai dengan hari ini,
yang boleh dikatakan berputar 180 derajat dari kesan santai dan juga abai. Mungkin bukan hanya Indonesia yang mengalami hal ini. Negara-negara lain juga pasti panik dan kaget melihat wabah virus ini bisa menjadi pandemik dunia. Namun, menurut pengamat dari pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, negara dan pemerintah tidak boleh minder atau bahkan takut menghadapi virus asal Wuhan, Cina ini. Kita tahu, negara dimanapun begitu berani, bahkan terkadang begitu lantang atas nama hukum dan konstitusi, melakukan tindakan represif terhadap warga negara yang mungkin hanya melakukan protes atas kebijakannya. Begitu kata Irman Putra Sidin dalam sebuah video berjudul "Kekuasaan Sedang Dikudeta" yang diupload di akun YouTube-nya pada hari Rabu 18 Maret yang lalu. Oleh karena itu, mantan pengacara konstitusional pertama Lembaga Kepresidenan RI ini berharap kepada pemerintah untuk bersama-sama menanggulangi wabah ini. Yang pasti, COVID-19 sedang tidak memprotes kebijakan negara. COVID-19 saat ini sedang melakukan proses kudeta ke semua kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh negara, termasuk umat manusia di dalamnya. Oleh karenanya, kita butuh pemimpin negara dengan segala otoritas hukum dan pemerintahan yang sudah kita berikan begitu besar untuk memberikan spirit kepada kita. Begitu tambahnya. Pemerintah Indonesia memang kini sedang berjibaku melakukan beragam cara untuk mengatasi penyebaran virus corona yang sudah menjangkit masyarakat di tanah air. Presiden Joko Widodo bahkan telah memberikan arahan baru untuk penanganan virus yang pertama kali mencuat di Wuhan, Cina ini. Mulai dari instruksi rapid test massal, penyetopan ekspor alat kesehatan, pelibatan tokoh agama hingga pemberian insentif bagi para tenaga medis. Diketahui per Kamis 19 Maret kemarin, jumlah pasien positif corona sudah mencapai 309 orang. 15 orang dinyatakan sembuh dan 25 orang meninggal dunia. Melihat ras pemerintah saat ini, aktivis Natalius Pigai pun turut bersuara. Mantan Komisioner Komnas HAM ini juga bahkan berujar, sempat memperingatkan pemerintah soal bahaya virus corona sebelum menyebar seperti saat ini. Tekanan bertubi-tubi dari internasional. Saya juga sempat kritik keras. Kenapa diam saat itu? Bahkan menyembunyikan info tentang corona. Sekarang pun sudah terlambat. Begitu kata Natalius di akun Twitternya pada hari Kamis 19 Maret kemarin. Keterlambatan itu bukan tanpa alasan. Saat ini menurut Pigai, virus tak hanya menyerang masyarakat melainkan sudah menyentuh ke sektor ekonomi. Dolar sudah mencapai 16.000 dan ada dua masalah besar yaitu virus corona dan juga ekonomi. Kita saksikan seperti itu. Pernyataan Joko Widodo yang menyesalkan banyaknya masyarakat pelesiran di tengah wabah virus corona baru seolah menjadi sebuah anomali. Pasalnya di satu sisi pemerintah tengah menggairahkan pariwisata dengan memberikan insentif diskon tiket pesawat. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasyah meminta Joko Widodo dan Menteri Pariwisata Wisnu Tama memperbaiki gaya komunikasi. Jangan sampai ada lagi blunder yang justru terkesan menyalahkan masyarakat. Sebab hal itu akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu semakin menurun. Semakin terlihat buruk komunikasi Presiden, sekaligus menandai tidak sigapnya Menteri Pariwisata. Kondisi ini bisa mempengaruhi kepercayaan publik pada pemerintah, terutama soal tata kelola pemerintahan. Menurutnya, Jokowi harus memikirkan lebih matang perencanaan dalam mencegah sebaran wabah COVID-19. Pemerintah tidak boleh asal ngomong tanpa memikirkan efek dari apa yang telah disampaikan pada publik. Pengamat politik jebolan Universitas Telkom ini juga lantas menyinggung soal slogan Jokowi yang kerja. Baginya slogan itu akan menjadi berbahaya seperti saat ini jika tidak dibarengi dengan proses berpikir yang matang. Katanya Jokowi ini sangat lemah dalam perencanaan. Slogan kerja saja tanpa berpikir membuktikan negara ini dikelola dengan anomali.